Halo sahabat Independen, bareng di sini dengan saya Busine, dan kali ini kita mau berbagi pengalaman ya. Saya mau berbagi pengalaman sama teman-teman tentang bagaimana caranya tanaman kita itu bebas hama dalam masa perawatan. Nah, jadi dalam proses bertani itu pasti banyak hama, entah itu semut, ya, entah itu cacing, belalang atau yang lain, itu semuanya hama. Dan kali ini kita mau berbagi pengalaman tentang bagaimana perawatan tanaman supaya dia bebas hama selama bertani. Nah, pengalaman saya menerapkan dalam proses bertani ini menggunakan hanya dua media yang saya gunakan untuk dalam proses bertani ini. Dan alhamdulillah kurang lebih hampir 1 tahun lebih ini saya bertani itu sama sekali nggak ada hama seperti semut, apalagi cacing. Nah, setelah bongkar media tanam itu nggak ada cacing-cacing itu. Terus belalang, nah belalang itu nggak ada ya. Bahkan katak pun, kalau saya gunakan obat ini yang saya gunakan ini, katak pun itu bisa pergi gitu, atau bahkan bisa mati. Nah, itu bahayanya. Tapi baiknya ya memang bebas hama. Kurang lebih 1 tahun ini sama sekali nggak ada hama, daun nggak ada yang bolong mulai dimakan oleh ulat-ulat gitu, atau belalang itu nggak ada. Oke, teman-teman mau yang tahu kan apa obat yang saya gunakan? Oke, tapi tunggu dulu. Sebelum kita melanjutkan, obat apa yang saya gunakan dan bagaimana penerapannya, implementasinya, nggak bosan-bosan saya ingatkan, yang belum subscribe silahkan subscribe, dan jangan lupa beri like, komen di kolom komentar, dan jangan lupa lagi nyalakan loncengnya supaya teman-teman selalu mendapat notifikasi setiap saya upload video baru. Oke, langsung aja. Ini yang saya gunakan hanya Furadan dan vitamin B1. Selama kurang lebih 1 tahun lebih ini saya gunakan dua ini aja, dan semuanya bebas hama ya, aman. Nah, bagaimana implementasinya, bagaimana bisa seperti itu? Nah, nanti kita langsung praktekkan. Oke. Buat yang belum tahu apa sih Furadan? Nah, Furadan yang saya gunakan ini hanya namanya Furadan 3GR, Insektisida Nematisida atau Nematisida. Nah, ini lumayan terjangkau harganya. Ada yang ukuran kecil dan ukuran besar. Yang saya gunakan ini ukuran kecil. Nah, paling sekitar 20.000, sangat murah kan? Nah, kemudian satunya B1. B1-nya ini hati-hati, karena B1 itu ada yang palsu dan ada yang bagus, yang ori mungkin ya, tapi ya saya bisa disebut yang bagus lah. Nah, vitamin B1 ini harus kita lihat, kalau yang keruh itu artinya dia lebih yang bagus, tapi yang jernih itu yang kurang bagus. Ini cukup murah, paling cuma 40.000 ya. Langsung aja kita mulai implementasinya. Yang pertama, kita gunakan Furadan ini. Nah, ini ditaburkan ke tanaman kita, ke pot-potnya, dan jumlah jangan terlalu banyak karena ini kan insektisida. Jadi kalau terlalu banyak mungkin akan berbahaya terhadap tanaman. Secukupnya aja, mungkin sepucuk sendok teh ya. Kalau teman-teman punya sendok yang kecil banget, itu kecil untuk bayi, itu ya mungkin segitulah kurang lebihnya. Tapi kalau kita punya sendok biasa ya sepucuk sendok teh gitu ya, kita tuangkan ya ke pot-pot itu, jadi ke pinggir pohon-pohon, nah, ke pinggir batangnya. Tuangkan atau ditaburkan bisa, dituangkan bisa. Jadi langsung aja dituangkan ke semua tanaman. Nah, kapan sih melakukan penuangan Furadan ini, insektisida ini ke tanaman? Nah, ini diberikan kurang lebihnya 6 bulan sekali. Oke, jadi teman-teman bisa implementasikan itu. Tuangkan Furadan ke media tanam di pinggir-pinggir potnya, diberikan selama 6 bulan sekali. Dan jangan lupa dalam proses 6 bulan sekali ini teman-teman sekaligus ganti media tanamnya. Oke, itu tadi implementasi yang pertama, itu menuangkan Furadan ke media tanam, kurang lebih diberikan 6 bulan sekali. Dan yang berikutnya, yang kedua, baru kita implementasikan dua obat ini, yaitu Furadan dengan vitamin B1. Bisa teman-teman dipisah, Furadan sendiri atau vitamin B1 sendiri begitu. Tapi kalau saya biasanya langsung saya campur di dalam ember.
Nah, bagaimana caranya? Kan teman-teman tahu sendiri furadan ini kan lumayan keras. Nah, jadi kalau teman-teman siram dengan air biasa, air dingin itu ya nggak akan hancur, dia tetap seperti pasir dan biru insektisidanya nggak akan lepas dari butiran furadannya. Bagaimana caranya? Itu, nah yang pertama siapkan air. Yang pertama, masak air secukupnya hingga mendidih. Biarkan hingga mendidih atau panas ya. Di samping itu, teman-teman siapkan ember, furadan, dan vitamin B1-nya. Oke, setelah air mendidih, teman-teman tuangkan air yang mendidih itu ke dalam ember. Kemudian tuangkan furadan ke dalam ember. Jika ukuran embernya kecil ya cukup furadan secukupnya, tergantung porsi teman-teman masing-masing ya. Tuangkan furadan ke ember secukupnya. Kalau saya biasanya 5 sampai 6 sendok. Kemudian diamkan hingga furadan larut. Panas. Setelah larut dan dingin, teman-teman tambahkan air secukupnya dan tuangkan vitamin B1. Saya biasanya dalam satu ember gunakan vitamin B1 kurang lebihnya 2 tutup takar vitamin B1. Obat sudah bisa diimplementasikan, langsung saja bisa disemprotkan ke tanaman. Dalam proses penyemprotan ini teman-teman harus tahu mengapa furadan ini harus dilarutkan, dicampur air dingin lumayan banyak atau secukupnya, yaitu supaya furadannya nggak terlalu pekat, karena furadan ini kan lumayan panas. Nah, itu bisa merusak tanaman kalau terlalu banyak jumlahnya. Makanya itu harus dilarutkan dalam air dan jumlah yang cukup lah. Dan biasanya kalau saya memang dicampur dengan vitamin B1. Tujuannya vitamin B1 itu supaya menghilangkan stres dan menambah kesuburan tanaman. Dalam proses penyemprotannya ini, penyemprotan furadan bercampur dengan vitamin B1 ini teman-teman bisa lakukan selama 3 bulan sekali. Nah, mengapa 3 bulan sekali? Ini menurut pengalaman saya sangat efektif, sangat mencegah hama untuk datang ke tanaman atau hama untuk tinggal di tanaman atau media tanamnya. Oke, langsung semprotkan saja ke tanaman merata di daunnya. Ya teman-teman, jadi dalam proses penyemprotan furadan ini yang sudah larut itu harus dingin yang pertama, tidak boleh panas. Tentu karena apa? Jika panas tentu itu akan menyebabkan kerusakan pada tanaman, terutama pada daunnya. Kan teman-teman tahu sendiri, namanya daun terkena panas ya akan rusak. Ya, dan furadan ini sifatnya lumayan panas. Harus hati-hati dalam proses implementasinya. Kemudian teman-teman juga dalam melakukan implementasi ini, penyemprotan furadan yang sudah dilarutkan ini lakukanlah di saat sore hari, jangan pagi hari. Karena waktu sore hari itu cuacanya semakin malam semakin dingin hingga besok paginya. Dan besok paginya itu daun yang terkena semprotan furadan dia akan sudah kering. Ya. Nah, jadi kalau teman-teman semprotnya di pagi hari, nah itu keringnya waktu terik matahari, nah itu akan menyebabkan kerusakan. Dan untuk menghindari itu, silakan teman-teman lakukan penyemprotan pada sore hari. Oke, jadi begitu teman-teman. Yang pertama, implementasi yang pertama yaitu langsung furadan dituangkan, ditaburkan ke media tanam, ke semua pot. Nah, berikan selama 6 bulan sekali. Nah, itu cara yang pertama. Yang kedua, implementasi furadan ini dicampur dengan vitamin B1. Nah,
larutkan di dalam air yang mendidih, diamkan hingga dingin, lalu campur air dan beri vitamin B1 dicampurkan, lalu disemprotkan ke seluruh daun. Ini akan efektif jika teman-teman dilakukan selama 3 bulan sekali. Nah, kenapa? Selama 3 bulan sekali ini yang dikhawatirkan hama-hama itu akan datang di 3 bulan sekali itu. Nah, itu yang tidak kita harapkan. Maksudnya hama-hama yang menyerang daun. Nah, jadi kalau hama-hama yang menyerang media tanamnya itu sudah kita berikan yang implementasi yang pertama, yang langsung dituangkan ke media tanamnya. Ya, yang kedua ini kita semprotkan ke daunnya. Nah, ini untuk mencegah hama-hama yang menyerang daun, terutama lalat, belalang, atau kutu. Nah itulah tadi ya hama-hama yang berbahaya. Oke teman-teman, jadi seperti itulah tadi bagaimana saya menerapkan teknik ini dalam proses bertani. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman, bisa menjadi referensi bagaimana caranya mengimplementasikan obat-obatan dalam proses bertani, dan juga bisa menjadi literatur teman-teman obat apa yang akan digunakan. Jadi semoga video ini bermanfaat, dan saya ingin kembali yang belum subscribe silahkan subscribe, dan jangan lupa beri like, komen dan di kolom komentar. Dan saya selalu ingatkan untuk selalu nyalakan loncengnya supaya teman-teman selalu mendapat notifikasi setiap saya upload video terbaru. Apabila teman-teman merasa suka, silahkan klik like, dan merasa video ini bermanfaat silahkan share video ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Selamat sore.